Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita duduk bersama dalam majelis ilmu kita tiap malam Jumat, di mana pembahasan kita masih berada di bab ilmu huruf, yaitu kita mengenali diri melalui makna atau rahasia adanya huruf-huruf yang disebut dengan susunan huruf hijaiyah. Memang kedengaran bahwasanya ada yang mempertanyakan kok bisa hanya dengan mengenal huruf kita bisa mengenal diri kita. Maka sesungguhnya semua yang kita dengar, semua yang kita lihat adalah bentuk daripada informasi yang berbentuk ilmu kepada setiap makhluk. Kita merasakan akhir-akhir ini bukan hanya dunia ulama, tapi semua masyarakat Indonesia sedang digoncang dengan adanya hal-hal yang menjadikan kita itu seakan merasa benar. Peristiwanya masih hangat. Akhirnya apa? Banyaknya masyarakat ikut menghina penghina. Akhirnya itu. Maka di sini ada yang mengatakan bahwasanya boleh menghujat, menghina kepada orang yang di luar adab, dengan dalil bahwasanya adab lebih utama daripada ilmu. Ketika kita duduk menghina orang yang menghinakan, apakah kita juga berada di dalam adab tersebut? Akhirnya akan sama. Nah, inilah tujuan kita bahwasanya kalau hanya dengan belajar dengan ilmu-ilmu yang disebut dengan sifat 20 usuluddin atau ilmu tasyawuf, akan banyak bahasa-bahasa yang seolah-olah kita itu dibimbing dalam keadaan bahwa kita merasa suci, merasa benar. Kemudian dengan cara ilmu huruf inilah kita yang sudah ada berapa huruf nih, tinggal 9 huruf. Orang yang mempelajari ilmu huruf mendekatkan dirinya kepada derajat kewalian. Maksudnya apa? Ketika kita mengenal huruf, maka mengenal diri. Disitulah bagaimana kita bersikap, bukan hanya sikap kita pada saat ritual ibadah yang disebut sholat, tapi bagaimana kehidupan kita menggunakan penglihatan, pendengaran, dan kekuatan atau daya. Di sini kita diuji semua tuh padahal. Ketika kita melihat dan mendengar sesuatu, akhirnya memunculkan dan membolehkan sesuatu yang kita anggap buruk, maka kita juga ikut berbuat buruk di dalamnya. Banyak ayat tuh. Kalau kita menyukai sesuatu yang kita anggap baik, belum tentu baik bagi Allah. Kalau kita membenci sesuatu yang kita anggap buruk, belum tentu buruk bagi Allah. Maka semua Al-Quran sudah menerangkan dan membatasi, janganlah kebencianmu membuat kita tidak adil.
Nah, di sini banyak sudah. Nah, kita bisa menelaah. Saat terjadi sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau seseorang yang melanggar hukum, di sini banyak yang cari panggung. Bahkan para ulama muncul kalimat-kalimat cela. Akhirnya sebutannya yang lebih parah itu lebih baik penjual es daripada penjual agama. Kita parah nih. Kenapa harus kalimatnya seperti itu? Siapa yang berjual agama? Ya, kebetulan beliau seorang pemuka agama. Beliau tidak dagangan agama. Dan tahap kita bukan tahap membela seseorang. Cuma kita mendudukan sesuatu pada pandangan yang asal. Nih. Jadi ternyata kejadian itu berhubungan dengan apa yang akan kita jelaskan pada malam hari ini, yaitu huruf qaf. Kita akan menerangkan dua bentuk huruf yang hampir sama, tapi berbeda nama. Yang pertama ada yang disebut dengan huruf qaf. Disimbolkan pada seluruh kulit bungkus artinya. Maksudnya apa di sini? Kenapa disimbolkan pada seluruh kulit? Kaf bermakna adalah Al-Kafi yang maha memberi kecukupan. Alam ini berdiri karena Allah, manusia sebagai pentadbir. Maksudnya apa? Maka kaf maknanya adalah cukup, yang memberi kecukupan. Jadi makna daripada kaf ini cukup. Apa yang dimaksud dengan cukup? Tidak beranak dan tidak diperanakan. Sebagai contoh, kita akan kupas kaf ini. Bagaimana, apakah kita memahami adanya bentuk huruf kaf pada tingkat amaliyah kita dalam kehidupan keseharian? Contoh, bahwasanya alam semesta ini boleh dikatakan kulit seluruh. Kemudian ada yang disebut dengan alam syakir, yaitu diri kita ada kulit terbungkus dengan huruf kaf sempurna. Apa yang dimaksud dengan sempurna atau dimaksud dengan cukup? Bahwasanya dari kulit sampai ke dalam semua berasal daripada roh. Kemudian masuklah ke dalam batang tubuh hembusan yang disebut dengan roh, maka disebutlah nyawa. Itu pun adalah roh. Maka ketiadaanlah bagi kita yang disebut dengan lam, maha halus. Nah, di sini kita pandang apa? Apabila kita pandang kulit, di sini akan muncul perbedaan antara baik dan buruk. Contohnya apa? Pada saat seseorang menerima hinaan, ada muncul kalimatnya. Kita pandang kalimat hinaannya, kita pandang dan dengarkan kalimat hinaan buruk. Ujar kita, ya kan? Itu buruk dulu. Dunia membuktikan pada hari-hari ini. Padahal itu secara tidak sadar, bukankah kita sudah diterangkan? Ada bahasa yang disebut ada hikmah di balik setiap kejadian. Seakan-akan hikmahnya itu apa? Ya kan? Di sini dibuktikan, kita ambil suatu analogi atau penjelasan itu dengan fakta yang nyata. Semua fakta ini sudah tidak bisa dirahasiakan lagi. Ketika seorang penjual es teh ya, dihina, banyak yang merintih, banyak yang memusut dada, ya pasiennya situ. Banyak yang membenci penghinanya lagi. Coba kita perhatikan. Ketika terlontar kalimat yang dianggap buruk, apakah pasti akan menjadi keburukan bagi seseorang? Coba kita perhatikan. Ya kan?
Sesuatu yang kita dengar buruk pastikah akan menjadi keburukan bagi seseorang? Apakah sudah terjawab semua? Kan terjawab sudah. Ketika kita dengarkan sesuatu itu kalimat itu buruk, ini huruf kapnya kada sempurna. Kita menganggap sesuatu itu buruk pada pendengaran. Sesuatu itu buruk pada penglihatan. Tidak bisa melihat ke dalam. Tapi apa yang terjadi sekarang? Seseorang yang menerima hinaan, apa yang terjadi? Apakah kalimat lontaran bagi penghina tadi menjadikan buruk bagi orang yang dihina? Luar biasa kan? Sama itu. Kemudian kebalikannya. Apakah seseorang yang melakukan ritual ibadah, ia memuji Rabbnya, ia sujud kepada Rabbnya, apakah juga akan menjadi kebaikan baginya? Belum tentu kan? Tuh sama. Maka janganlah kita tertipu pada kulit. Kita aja lagi. Qadarullah. Semua ketentuan yang sudah ditetapkan tidak ada keluhan bagi hamba. Al-Quran pun membatasi itu. Tergantung sikap kita. Kita terangkan ini karena orang-orang yang memahami tentang ilmu huruf mendekatkan dirinya kepada derajat kewalian. Wali itu adalah khawatir dengan urusan dunia. Dicaci, dipuji. Kalimat cacian, kalimat pujian tidak merubah dia, tidak pandang apa bunyi kalimatnya. Ada kekhawatiran lagi tuh. Itu harusnya kita sudah. Tinggal 9 huruf nih masalahnya. Begitu kita kupas malam hari ini 2 huruf, tinggal 7 huruf. Sudah mendekati. Bagaimana amaliyah kita selama ini? Hinaan-hinaan yang menjadikan kehidupan kita itu lupalah. Karena berbicara harga diri. Dan kemudian berbicara rasa iba, berbicara rasa kasihan. Karena ada kita diprotes juga. Artinya kan boleh dan dihalalkan menghujat bagi seorang yang berbuat zalim. Ia katakan zalim. Ada tuh langsung mencat ke HP itu. Lalu kita pikirkan Qur'annya jelas. Janganlah dengan kebencianmu kepada suatu kaum sehingga kita atau membuat kita berbuat tidak adil. Kita membenci suatu kaum membuat kita tidak adil. Tidak adil namanya. Maka tidak ada kebencian bagi kita. Jadi kepada setiap makhluk di muka bumi ini haram benci. Maka ketika berbicara tentang nih masih kasusnya kan masih ramai lagi. Antara percaya tentang keturunan Habib, Habaib dan tidak. Kita bukan urusan percaya atau tidak percaya. Bagi yang tidak percaya dia akan dianggap sebagai pembenci. Bagi yang percaya ia akan dianggap sebagai ahli surga. Kita tidak berada di situ. Kita jangankan urusan Habib atau bukan Habib. Kebencian kita kepada setiap makhluk tidak ada. Satu pun tidak ada kebencian kepada setiap makhluk. Papan makhluk, kayu makhluk. Bisakah kita benci? Ketika kita benci, maka disitulah kita membenci apa aja. Nah itu huruf apanya tuh. Kita rasakanlah saudara. Apabila kebencian itu muncul, ternyata yang dilanggar itu huruf kaf. Tidak memandang dan tembus ke dalamnya. Maka kaf ini banyak. Bisa jadi kafir. Ya. Nanti kita akan jelaskan di papan tulis semua karena kita janji dari huruf fa kepada qaf, kemudian kepada kaf. Kemudian huruf yang kedua yaitu ini sama bentuknya kaf dan lam, cuma berbeda. Hamzahnya hadir. Lalu disebut kaf, berarti asalnya lam disebut pada seluruh daging.
Al-Latif maha lembut atau maha halus, yaitu alam yang berdiri atas ketentuan Allah. Itu kan simbol aja cerita. Waalaikumsalam. Coba kita pikirkan. Lam itu disebut maha lembut, maha halus. Pada kalimat alif lam lamha, lam awal dan lam akhir disebut ada dua lam. Yang pertama yang disebut dengan lam awal berarti menceritakan tentang nama dan bentuk atau batang tubuh. Maka lam kedua adalah ketika roh dihembuskan ke dalam batang tubuh yang disebut dengan nyawa. Disebut dengan sifat. Ini disebut dengan maha halus, maha lembut. Ketika lam ada hamzahnya terbungkus, berarti hamzah adalah membungkus. Nah, mana dahulunya kaf dan lam? Kaf pada amalan atau sifat pada lam tadi, pada makhluk tadi. Kita langsung ke Bapak tulis. Kita dari awal lah. Ya, kalau ada dari awal nih ada terinci. Misalnya ilmu huruf ini bila terputus, misalnya pada malam hari ini kaf dan lam. Itu merangkainya kita menjadikan karena menyusun kepada diri terdiri dan diri terperi itu pasti terbatas pada dua huruf terpotong. Jadi kita harus mulai daripada huruf awal. Yang pertama seperti biasa Allah menghembuskan yang disebut dengan roh disembulkan. Ini simbol aja lah. Disimbolkan dengan huruf alif. Kemudian roh ini menjalani suatu peristiwa yang disebut dengan uji coba atau uji ketahanan. Ada 3 huruf. Ini bentuknya sama, belum bertitik. Nah, masih ingatlah cerita. Jadi kita menceritakan adanya huruf. Yang pertama, roh itu akan menjalani bahasanya kalau bahasa manusia tes kemampuan. Wah ini aja hendak masuk apa aja ada tes dulu, ya kan? Kada mau kada tes bujur kada. Wadai aja adunannya dites dulu, dirasai dulu. Semuanya harus dites dulu, uji coba. Ya. Maka yang pertama roh itu diuji dengan hal apa? Apakah roh ini pinandu atau kada lawan tuannya, kan itu maksudnya. Inilah yang disebut dengan peristiwa man anta man ana, yaitu huruf ta ya bertitik. Bila sudah melihat anna antallah, pinandu sudah disebut dengan huruf ta. Maka huruf ta ini pada diri yang jahir, pada amaliyah disebut dengan taubat. Orang yang berserah diri. Ya, berarti pinandunya ketika berbuat salah, ketika melakukan perbuatan yang ia rasa salah. Bukan ia yang salah, tapi perbuatannya yang salah. Kemudian ketika pinandu, coba kita rasakan kalau kita itu terpisah dengan seseorang atau anak pinandu juga aja, pinandu. Adakah selain pada kau ada lagi? Ya kan, kalau kita rangkai kalimat dengan bahasa yang mudah kita pahami, maka pian tupang jasaiku batitik 3 dari huruf ta tadi, batitik 3 disebut dengan kokoh. Kalau pada fikihnya syariatnya nih orang yang beriman. Kalimat sahih. Ketika pandangan kita kokoh tidak berpaling lagi daripada selain dia, maka orang ini benar-benar bersaksi atau saksi yang nyata. Disebut dengan huruf ba. Saksi yang nyata. Jadi kita menceritakan huruf. Ketika kita menemukan ayat, ada hurufnya, itu kisahnya. Walaupun bunyi kalimat ayatnya apapun, tetap ceritanya tidak merubah daripada cerita huruf. Ini kan bagaimana diri kita ada seperti ini rangkaian hurufnya. Kemudian berarti roh ini sah. Ia sudah bersaksi atau sudah menyaksikan.
Maka roh tadi ketika sudah menyaksikan, ini masuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya itu kalau adonan itu siap sudah hendak diolah apakah? Ya, diuji lagi dengan tiga huruf. Tuh, sama bentuknya. Kada belain. Jadi bila ada menemukan huruf yang sama, maka titik itu menjelaskan. Maka simbol roh ini disebut dengan huruf H. Al-Hayyu, yang maha hidup. Artinya bahwasanya roh inilah orangnya kainan hendak diulah apa saja. Nah, kita rasakan. Jadi batang tubuh, ya ini juga orangnya. Roh juga. Kemudian jadi nyawa, ya ini juga orangnya. Tapi kasih ini berubah nama Al-Hayyu, yang maha hidup. Lalu kita rasakan bukti atau fakta bahwa ini juga orangnya. Ya, coba kita rasakan. Ketika tangan bergerak, Af'al siapa? Kan ini juga yang bergerak. Cuma bentuknya tangan. Kemudian tangan ini pun dari mana? Oh, ternyata daripada ini juga tuh Al-Hayyu. Semuanya ternyata adalah ya, yang disebut dengan huruf H. Maka semua ini roh yang sudah bersaksi berarti ini dianggap suci sudah. Ya kan? Ketika roh itu sudah dianggap suci, siap diproduksi, artinya ia ada kemampuan sudah. Maka roh ini diberikan. Ha apa jim situ? Kalau ada ingat. Ha apa jim? Betitik atas. Karena roh ini ada kemampuan sudah. Siap memikul beban tugas. Berarti kita ini sudah sejak masih roh sudah membawa beban. Kenapa imbas sudah hidup? Ada batang tubuh, ada kulit marasa kita yang memikul beban. Padahal apa sudah lengkap di sini sudah lengkap yang disebut dengan kha. Makanya kha itu adalah khalifah, pembawa amanah. Ketika sudah dipikulkan amanah, ya kan, pasti ada gumaman kita, wah, mampu juga kah kayaknya, wah kayak apa nih, ya, mampu juga kah kayaknya, pikir kuat. Akhirnya apa? Muncullah titik lagi pulang hadir. Artinya roh ini mungkin dia mengalami kegelisahan lagi. Karena begitu dibebani, diisi. Kalau adonan tadi mungkin diisi rasa buat uyah, buat piksin, buat kesumba, berwarna sudah. Umaknya berwarna-warna kayak apa nih? Akhirnya apa? Jangan khawatir ya Tuhan. Titik hadir pulang di dalam sini. Pindahlah titiknya ke bawah. Yang disebut dengan huruf jim. Jim artinya sempurna. Apa yang dimaksud dengan sempurna? Sesuatu yang kita pandang tidak pada kulit. Rujukannya huruf kaf tadi. Adalah kita membedakan. Karena yang badi sama adonan bisa warnanya kan sama kan wadah itu. Pada rinjingnya sama, adonannya sama. Bisa ada nang tahirang, ada nang masih putih, ada nang tamantah, ada sama. Beda-beda sudah. Rasanya bisa kada sama rata. Ya, bisa sama rata. Akhirnya apa? Jangan memandang lagi jim, artinya sempurna. Kita ibaratkan apa? Huruf jim ini mudah. Kita ulang-ulang. Amalan mengamalkan huruf jim ini, ia tidak memandang dan mendengar perilaku dunia. Kita mencontohkan itu ketika kita pandang bola lampu menyala, kita kada pandang cahayanya, tapi kita pandang setrum di dalam. Ketika kipas angin berputar, menghadirkan angin, kita tidak rasakan angin dan kita tidak pandang putaran kipas angin, tapi pandang
setrumnya itu ngarannya dimaksud dengan huruf jim. Tuh, sudahlah pandangan kita seperti itu. Ketika kita dengar kalimat hinaan, kita kadang mendengarkan kalimat hinaannya lagi. Maulah orang bisa mengeluarkan kalimat kalau sudah ada dibebankan di sini. Bisakah orang tuh menerima hinaan kalau tidak dibebankan sudah di sini? Kan nyata sudah tuh. Yuk, rasakan kita. Maka ini nyata sudah, ini masih hangat nih beritanya. Itu ilmu bagi kita. Oh kayak itu. Hinaan ternyata orang yang dihina tadi lalu secara syariatnya orang sabar panggil. Setiap orang sabar. Ya kan, karena hanya orang sabar. Kan syariat. Tapi apa? Tidak akan ada hinaan dan tidak akan ada penghina. Karena sudah ditentukan di sini. Tidak bisa berjalan. Kayak apa kita menyikapinya? Bila kita tuh, ya, pintar lalu Yasidin pada ahli agama aja. Kan keluar kalimat itu banyak kalimatnya. Lalu kita apa? Aku nang jaba nih ya. Nang jaba mang aku kayak itu pulang. Tuh sekarang kalimat tuh banyak muncul. Ketika seorang pemuka agama tidak pantas mengeluarkan kalimat yang buruk, apakah dipantaskan bagi yang tidak pemuka agama juga mengeluarkan kalimat yang buruk? Bisakah dipantaskan? Sama manusia semua. Tidak bisa. Seorang pemuka agama itu lebih sadis penggodaannya daripada yang jabah. Ada gampang-gampang yang dihadapinya. Pemuka agama itu godaannya bisa sampai 100.000 yang menggoda. Misal kalau kita ulah angka. Tapi bagi yang jabah paling seikung dua ikung. Mampulah. Allah tetapkan itu. Kada bisa. Jadi kita lihat. Sampailah beliau sudah melontarkan kalimat seperti itu. Qadarullah sudah. Itu sikap kita. Adalah kita. Takurihin aja lagi kita mendengar. Mojah. Kada beriman. Ngaranya aja melihat penghinaan. Masa takurihin aja. Terus kita hendak berbuat apa? Menghinakan juga. Kita doakan aja. Tuh, kan itu sikap kita. Inilah derajat kewalian itu senyum. Senyumnya apa? Ia tahu. Ternyata ketika suatu peristiwa itu terjadi, ia sadar, sudah tercatat, sudah terjadi. Hadirnya titik pada huruf al-hayyu. Sudah terjadi. Ketika sudah terjadi, apa yang ia rasakan huruf jim? Ia pandang siapa yang menghina, ia pandang siapa yang dihina, sama. Bulik keduanya. Bulik kemana? Ke asal. Lalu apa? Kalimat hinaan adalah kalimat dunia. Ternyata dunia adalah tipu daya. Itu kita rasakan. Orang yang dihina tadi dengan kalimat hinaan, apakah menjadi buruk bagi orang yang dihina? Umrah dapat. Duit dapat. Yalah. Bayangkan, buruklah hinanya. Kita yang menganggap kalimat itu buruk. Nah, ya kan? Itu akhirnya bahasa syariat apa? Orang yang sabar, bukan orang yang sabar. Ini sudah ketentuan. Kita buktikan tuh kenyataan yang pasti. Lalu kita apa? Sebagai penonton namanya kita. Yang menyaksikan. Ketika mata melihat, ketika telinga mendengar. Tuh, kasih ini amalan kita huruf jim. Lihati yang dihina, lihati penghinanya. Tukurihin kita. Kenapa? Kita tidak membenarkan hinaan. Tapi kita tidak menyalahkan orang yang mengeluarkan kalimat hinaan. Pahamlah kira-kira. Kita tidak membenarkan kalimat hinaan, tapi kita tidak menyalahkan orang yang menghina. Bisakah Sidin menghina kalau kada dicantumkan di sini? Kan kada bisa. Cuma kalimat hinaan itu salah ya salah, tapi bagi pelakunya. Oh, di sini muncul lagi, diviralkan lagi video Abah Guru Sekumpul. Apa kata beliau? Jangan menghina walaupun kamu menemukan maling. Kada boleh menghina. Walaupun itu seorang maling. Ya kan? Mencuri salah tetap salah. Tapi bagi pencuri bisakah disalahkan?
Ketika menyalahkan pencuri, nih masuk ke dalam sini kita. Tidak memandang kepada huruf jim, itulah kenapa huruf jim tidak dicantumkan di dalam surah Al-Fatihah. Itu alasan Tuhan. Akan aku jadikan kunci neraka. Yuk, pandangan kita apa? Nih, di badan yang memegang kunci neraka sekarang, kejadian saat ini. Yang dipandang apa kalimatnya? Bahayanya kan di situ. Tuh maksudnya inilah yang disebut dengan amalan huruf jim. Kalau kita bicara alam rahim, maka ini bicara pada susunan atau yang disebut dengan darah yang mengental, yang disebut dengan qalbi atau yang disebut dengan hati. Inilah ketentuannya qada dan qadarnya di sini. Tuh penentuan kita di sini seperti apa? Jadi huruf H ini penentuan apa? Ada pada roh semua. Setelah bahwa roh ini dibebankan, kemudian sudah mengalami suatu ujian dan sebagainya. Huruf apa lagi? Huruf apa lagi? Dal dan ja. Nah, ini betitik ada betitik masih. Ya. Kenapa dal? Pendahulu. Bahwasanya ini kan roh nih. Belum lagi atau ini masih berbentuk hati yang disebut darah yang mengental. Semua nih roh nih. Kalau sudah masuk ke dalam tubuh manusia disebut jiwa. Ya, jiwa gini yang menerima. Akhirnya apa? Bahwa setiap roh yang sudah menerima mandat tugas. Bagaimana sikapnya nanti ketika menjalankan mandatnya. Semuanya ujar Tuhan ku upah, ku beri balasan. Dal simbolnya. Ada bisa berpaling. Kalau bicara syariat lalu balasannya dosa pahala, surga neraka. Ya, balasan. Semua akan menerima balasan. Ketika kita ambil dua contoh lagi di sini. Ketika balasan itu sesuatu yang dianggap kita tidak mengenakan. Atau bahasanya apa? Balas itu kan di zaman lawan kita. Protes kita. Ditakdirkan tasifak tunggul kalau terima. Ya kan? Ditakdirkan dihina. Kada mau juga supan kan aku jadi hina di tengah orang banyak. Kada mau menerima hinaan. Menolak dengan hinaan. Maka apa? Segumpal darah yang mengental tadi lebur kembali menjadi darah keguguran. Ada jadi hamil. Ketika ia sanggup menerima, enak aja. Malam sekian dihina oleh si Anu kayak Pak, ayo aku terima. Ya, ayo aku terima. Tapi ketika muncul keluhannya apa? Amun kawat jangan Tuhan supan aku di tengah orang banyak amun disambatin kayak itu. Umpama. Jangan khawatir jar Tuhan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku ada bersama kamu dimanapun kamu berada. Lalu betitik. Huruf jangan takutan. Kan nang mahina nang maulah aku. Ikam nang maulah aku juga. Kenapa takutan tuh muncul? Disebut dengan huruf zal. Makanya huruf zal itu disimbolkan pada batang tubuh, ada pada rambut. Nang maulah aku. Nih, nang menjadikan penghina aku, nang menjadikan yang dihina aku. Rasa ada pada aku, ikam protes takutan, ayo aku umpat pulang hadir ya Tuhan. Huruf zal. Nah sekarang kita buktikan, bujurkah huruf zal ini dengan maknanya seperti itu. Contoh, kenapa disimbolkan pada rambut? Adakah di sini nang betatak rambut kesakitan? Adakah rasa ketika rambut dipotong?
Apabila kita merasa bahagia, berasa senang, tatak rambut, ada rasa. Lalu bahagia itu siapa pun rasa. Ketika merasa sedih, ketika merasa sakit, berkeluh kesah, putus asa, tatak pulang rambut, kada ada rasanya. Kayak itu juga kenapa harus mengadakan rasa itu? Karena sedih dan bahagia judul rasa, kada perlu diikuti. Sedih dan bahagia adalah kulit. Kenapa harus kita pikirkan? Sedangkan Allah tuh, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Hadirlah di situ. Di tingkat kesadaran kita tuh. Maka apa? Ketika amalan kita tadi, ya udah aku terima terus, aku jalani terus. Ini kan menjalani ini kan sudah digambarkan nih, banyak sudah yang menggambarkan. Dari cerita Isra Mi'raj pun sudah digambarkan banyak. Orang yang ketika Nabi Muhammad ditujukan ke surga, diperlihatkan orang yang masuk surga, kemudian dimasukkan ke dalam neraka, sudah dijelaskan. Banyak di sini kalau kita menceritakan dengan hubungan-hubungan Isra Mi'raj, banyak kita ceritakan. Anggap aja amalan kita huruf zal berataan. Dipuji orang, takurihi. Kalau pangkahimungan kada juga dipuji orang. Dihina orang kada meneteskan air mata. Biasa aja. Kita kada tapi mendengari lagi. Jaka bahasa kerennya apa? Ra urus saja kada peduli lagi. Anak dihina, anak dipuji. Kalau bahasa orang nang lain ada juga dipuji, dihina sama aja kada jadi baras. Mun gitu bahuma aja orang. Mun hendak jadi baras. Yalah, tuh. Itu kan ada bahasa-bahasa lain. Anggap aja nih amalan kita semua. Orang yang memahami ilmu huruf mendekatkan dirinya kepada derajat kewalian. Anggap sampai di huruf zal. Ketika kita ditimpa musibah kayak apa rasanya kita? Bisakah masih tenang? Tapi tenangnya jangan ranai berduduk, baungut bah kada berduit tenang, bener ke baungut. Itu kada tenang ngarannya. Ya kan? Kenapa? Karena sudah ada tugas di sini. Kada bisa kita menghindari. Semua kehidupan kita ini sudah mandat di sini. Baungut mandat juga, berusaha mandat juga, sembahyang mandat juga, kada sembahyang mandat juga. Kan sama. Contoh lagi. Kan banyak nih. Nang nyata juga terjadi. Ketinggian belajar ilmu tasawuf. Makan dari Allah, kanyang dari Allah. Namun gitu kada usah makan ya. Kan bagun-bagun kanyang datang juga kayaknya. Lalulah kada makan. Alih-alih pikiran dan akal, kisah hendak melawan takdir. Hendak membuktikan kalau kenyang itu daripada Allah. Aku buktikan hari ini aku kada makan, bujurlah kanyang itu datang. Tuh fakta. Ada yang itu. Kalau rezeki dari Allah, aku berdiam menjadi rumah, kada hendak berusaha, bujurlah duit itu datang. Ada, dan ini memang fakta orang menjalankan itu. Seolah-olah satu. Ketika kita berpikir bahwa kenyang Allah yang mendatangkan dan kita kada mau makan seharian, bukankah mandat juga sudah ada ditentukan? Kawalah kita keluar pada takdir. Memang Allah takdirkan engkau seharian kada makan kayaknya. Dan kanyang kada kudatangkan. Apakah dengan baungut di luar takdir? Apakah dengan baungut tadi perasaan melawan takdir? Kada bisa, sudah Allah tentukan di sini. Sama. Kalau surga dan neraka sudah ditentukan di sini, buat apa aku sembahyang? Lalu inya kada mau sembahyang. Bukankah kada sembahyang pun sudah Allah tentukan di sini? Ayo, ada kan yang bisa keluar daripada takdir pada relnya. Allah tidak luput mencatat semua kejadian, bahkan daun selembar gugur pun sudah tercatat. Al-Quran. Lalu apa alih-alih? Banyak yang berprasangka aku hendak melawan takdir, bujurlah Allah mendatangkan ini. Kalau rezeki memang Allah tentukan, aku kada berusaha. Ya memang Allah tentukan, inya kada berusaha. Seolah-olahnya yang melawan takdir. Nah aja aku bangun di rumah, dasar kada datang duitnya. Maka Allah yang menentukan rezeki aku.
Padahal Ungut pun di takdirnya juga sudah. Adakah nang keluar pada takdir? Ada akan bisa keluar daripada takdir. Nah, anggap sekarang amalan kita ada pada huruf zal. Kita kadang merasakan sesuatu pada kulit itu yang menimbulkan bahwa kita melupakan bahwa semua daripada ketetapannya. Berarti apa? Kalau kita semuaan ketika ditimpa musibah wasta'inu bisabri wassalah. Ya kan? Ketika ditimpa kebahagiaan, keberuntungan, apa? Syukur. Diperintahkan bersyukur. Balasannya apa? 2 huruf aja nih lah. Tuh. Ya. Yang pertama bagi orang bila ditimpa musibah, hadir aku ingat lawan aku. Ada mata akuinya, ada mau berkeluh kesah. Keluh kesah kan di Quran haram. Ketika ia beribadah, berbuat kebaikan, ia kada akui juga. Dipuji orang, ia kada akui juga. Rahmatku bersama. Ketika ia minum, asik mabuk. Ya kan? Ada berapa juta di muka bumi itu peminum pemabuk yang diuntungkan. Sidin mabuk saurangan nang menyebati orang 100 lebih. Bisa sekampungan. Padahal apa? Amun nang mabuk tadinya sadar, inya baudu sembahyang selesai urusannya lawan Tuhan. Tapi apa? Nang 100 orang menyembati tadi sebelum minta maaf dengan orang nang mabuk, sembahyangnya setahun habis kepada orang mabuk aja gawiannya. Tuh, rasakan di situ. Belum selesai urusan sesama manusia, bereskan dulu gitu. Makanya ketika Nabi diperlihatkan surga, dijelaskanlah penghuni surga. Yang itu pindah santai, itu apa aja? Dijelaskanlah oleh Jibril. Itu golongan yang seumur hidupnya menjaga kekotoran tubuh dirinya. Ia menjaga dirinya daripada segala dosa. Kayak apa bentuknya? Ketika ia duduk santai di warung, melihat orang bermamai takurihing, melihat nang dimamai takurihing biasa aja sih deh. Tapi amun nang lain, apa mau mamai orang mungul benar ikam deh. Nang bermamai sidin, kita nang menyumpai sidin juga. Mau berantai jadinya panjang. Ada mau 4. Tuh kita menjaga kekotoran diri kita. Itu golongan pertama. Di surga diperlihatkan pada waktu Isra Mi'raj dijelaskan, Nabi Muhammad pun dijelaskan itu. Ternyata Al-Waqiah pun menerangkan itu. Golongan yang pertama orang yang mendekatkan diri. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Tuh. Kayak apa kita hendak jadi golongan yang pertama? Perhatikan sikap kita. Ya. Kita kadang-kadang merasa bujur lalu menghinakan orang yang menghina. Menghinakan, mencela kepada orang yang berbuat jalim. Kejaliman orang tadi dengan Tuhannya. Kenapa urusannya dengan kita? Sama itu. Rahmat Tuhan bersama. Kalau golongan yang kedua apa? Ia mencampur adukan ibadahnya dengan dosa. Penyembahyang, puasa kada ketinggalan. Pokoknya perkara ibadah nomor 1. Tapi perkara menyumpahi orang ada pernah ketinggalan juga. Itu ngarannya golongan yang kedua yang mencampur adukan ibadah dengan dosa. Itu waktu Isra Mi'raj. Dan Al-Quran menerangkan itu. Disebut dengan golongan kanan. Ia akan menerima catatan amalnya. Dihitung, ditimbang. Nih sembahyang kada ketinggalan sekian. Anggap 10 tahun kada pernah meninggalkan sembahyang. Bah dicek buku sabalah sekali menyembati orang tapi belum minta maaf. Nang 10 tahun habis kenang sekali. Ya rasakan. Apa kita amal kita 10 tahun kada rugi lah. Rugi bangkrut kita. Itu karena mencampurkan mencampur aduk. Kalau kita berada di situ rahmat Tuhan ada. Kemudian ketika kita merasa berbangga diri, yalah
Kita menjaga daripada kekotoran diri. Wah, sebangga muncul. Kadang-kadang rasa bangga tuh. Iyalah. Kenapa orang berilmu tuh bisa rasa bangga ada akhirnya. Karena merasa ketika berilmu lalu dianggap ilmu inilah yang menjadi senjata, yang menjadi alat baginya untuk mendapatkan ampunan, padahal ilmu itu lewat saja. Ilmu itu laksana sebuah perahu, ketika orang menyeberang perahu tertinggal, ia naik ke tapi. Maka hadirlah titik. Hadirlah titik yang disebut dengan huruf zai. Turun al-zalzalah. Yauma iji yasdurun nasu ashtata liraw a'malah. Muncul huruf jai. Kenapa huruf jai? Ketika engkau ditimpa musibah, ingat lawan aku. Ketika engkau ditimpa kesenangan, tetap kembali lawan aku ampuni. Rahmat. Tapi yang diampuni dan yang mengampuni siapa? Dititiki Tuhan di sini adalah kita masih. Titik hadir di sini supaya jangan pulang ada keakuan. Benar-benar leburlah kita sampai di pada huruf zai. Habis lebur. Inilah 11 huruf. Yalah 11 huruf lah. 11 huruf inilah yang disebut dengan alam nur atau yang disebut dengan alam roh. Itu cerita. Ini dahulu Tuntung bicara nur. Anak tahu kisah nur ya ini 11 huruf terbahas kita. Asal kita. Kenapa kita ada di sini? Sampai di huruf jai hanyar ada kita. Jaka apa? Ini sudah dibangkit dari rinjing. Bila sampai kepada huruf jai bangkit lagi nah. Suguhkan di piring. Siap disantap. Artinya apa? Ketika nur ini sudah sempurna, siap diolah menjadi makhluk. Maka muncullah yang disebut dengan shin. Bicara shin, kalau bicara alam khabir, berarti di sini ketika nur sudah sempurna Allah ciptakan alam semesta. Boleh. Atau kita langsung bicarakan diri kita. Allah ciptakan batang tubuh yang disebut dengan huruf shin. Batang tubuhnya Tuhan olah. Dicipta batang tubuh. Ketika batang tubuh sudah sempurna. Kalau kita menjelaskan ini panjang nih huruf shin kan. Karena sudah juga kita mengulang lah. Cerita penciptaan batang tubuh itu kalau kita bahas sebulan 2 bulan kita untung masih. Kalau hendak kita rinci. Karena disinilah kita akan mengenal diri terperi. Diri terdiri panjang kisahnya. Kita ringkas. Disinilah batang tubuh mulai dicipta yang disebut dengan alam syakir. Maka masih pada bentuk tubuh. Setelah sempurna batang tubuh aku ya Tuhan hendak meniupkan roh ke dalam ciptaanku. Batitik kam 3. Nah, yang disebut dengan huruf shin. Di mana aja buktinya amun cerita huruf nang itu. Perhatikan cerita penciptaan Adam. Waktunya pun jelas. Kapan diciptakannya huruf shin ini? Wa khalaqal adama yaumal jum'ah ba'da asyri fil laili as-sabt. Jadi tuntungnya malam subuh Sabtu. Habis asar diulah sudah huruf shin. Malam Sabtu Fajri ditiupkan, dihembuskanlah roh ke dalam ciptaan. Diceritakan. Kemudian adakah lagi cerita Adam? Banyak. Apakah ketika Adam dihembuskan roh ke dalam batang tubuhnya, kalimat pertama apa yang diucapkan oleh Adam?
Apakah tidak kalimat bentuk syukur? Makanya huruf syin. Jelas. Jadilah diri kita di sini. Kita bicarakan diri kita. Ya. Ini rangkaian, jadi kita mengingat kayak apa nih? Tuhan mencipta aku dan kayak apa caranya mencipta? 11 huruf sudah menjelaskan. Setelah syin, setelah batang tubuh ada. Huruf apa lagi? Masih ingat? Ada yang disebut dengan huruf syad. Kenapa huruf syad? Syad artinya maha benar. Apa yang maha benar? Penciptaan tentang dirinya. Jadi huruf syad ini menyatakan dari huruf shin dan sebagainya sampai ke alif itu benar rangkaiannya, kita akui benar semua. Makanya muncul wasta'inu bis sabri. Bila bertemuan masalah wahai huruf shin. Ini huruf shin ini diri kita. Anggap aja kita di sinilah, boleh. Anggap aja kita. Wahai huruf shin, bila bertemuan masalah, rumus pertama temui huruf syad. Ya, temui huruf syad. Tapi kalau bagi orang syariat, wasta'inu bisyabri ini, ia akan mengartikan sabar. Bila mengartikan sabar, ada bantahan. Sabar ada batasnya. Sampai di mana batasnya? Sampai di sini. Bila ada batas, kada batamuan lawan Tuhan. Ada sampai kepada nur. Ia sakit hati terus. Tuh. Syad. Cerita di dalam huruf syad. Tuh. Ada huruf sin. Ada huruf H, ada huruf dal. Kita benarkan bahwasanya aku syad akan menerangkan. Ingat juga hikam jar huruf syad nih lawan huruf sin nih. Makanya huruf sin di sini ada. Kenapa maksudnya? Tuh. Berceritalah huruf syad kejadian diri ini hanya sadar daripada roh. Setiap roh menerima balasan. Kenapa aku ya nang kayak ini? Ini dapat masalah. Beungot memikirkan, sekalinya aja memang sudah ditetapkan di sini dan semua ketetapan menerima balasan syad. Ini balasanku sudah nang aku terima. Kenapa aku dihina? Ternyata sudah tercatat hinaan itu di sini. Setelah tuntung mahina, balasan Tuhan apa? Ternyata diumrahkan orang. Huruf dal maksudnya syad. Terasa. Ya. Kemudian apa? Hadirlah titik pada huruf syad. Mudarat atau manfaat. Nah, sekarang perhatikan. Ketika kita menghinakan sesuatu atau makhluk, ada balasan kada pasti dibalas. Ya kan? Ketika menerima balasan, berarti pahami huruf syad. Bila kada paham dengan huruf syad, maka huruf dad akan menjadi mudarat. Karena tidak langsung kepada huruf syad. Apa yang menjadi mudarat? Apa yang kita perbuat, maka itulah yang akan kita terima. Bila niatnya baik, datang yang baik. Niatnya buruk, datang yang buruk. Bila kada paham dengan huruf syad, sama itu. Maka huruf dot artinya manfaat atau mudarat. Makanya huruf syad simbolnya pada pantat kanan. Dot simbolnya pada pantat kiri. Makanya huruf ini kada kawa bersatu. Jangan digabung-gabunglah hurufnya ini. Kenapa kada boleh digabung? Bayangkan pantat. Tanda kutip apa?
Kalau bahasa Banjar, burit, jahit, semuaan. Mana ngarannya tadi? Pas kada kau lagi pembuangannya kada ada tertutup. Kada mau hidup bila tertutup. Kenapa? Karena bila ini tertutup berarti ada lubang tertutup. Sedangkan dua lubang depan dan belakang adalah fajri atau yang disebut dengan disitulah titik bagaimana kita dihidupkan. Yang disebut dengan sholat subuh. Dia tertutup. Makanya orang nang paham ini bila huruf syad dan huruf dat digabung itu bahaya warung. Dia tertutup. Tuh, kenapa aja kada boleh digabung nih alasannya? Karena daripada simpul. Kemudian setelah huruf syad dan huruf dat, apa lagi? Ko dan za. Nih masih sama hurufnya. Ya kan? Kita belum titiknya lagi. Nih, kita susun perilaku kita. Ketika perilaku kita berada di huruf dot. Apa yang dimaksud dengan huruf ta? Ta ini kalau kita tulis dan tuh dua butir. Satu. Ketika nih kita buktikan orang yang dihina tadi kan sekarang dapat umrah, dapat duit, apakah akan menjadi manfaat atau akan menjadi mudarat baginya? Tahulah kita kada tahu juga. Ya kan? Ketika ia memandang setelah ia dihina, diupah, dibalas dengan umrah dan duit. Ia tidak memandang ke asal kejadiannya. Ia munculkan sebab yang ditimbulkan karena penghinaan tadi. Hilang Tuhan. Berarti mudarat yang didapat. Itu maksudnya. Maka huruf tak kada berfungsi. Berarti ya Tuhan ikam kata pinando lawan aku. Mbah ikam diumrahkan dapat duit. Tahunya na ikam tuduh si Gus tadi yang mendatangkan duit. Si netizen yang mendatangkan duit. Aku di mana ajar Tuhan. Tuh kan huruf tak ada titik dua kada pinando. Ya kan? Siapa yang berbuat af'alku roh? Itu sama aja makan. Ya kan? Setelah makan ada kenyang, masih menuduh nasi yang mengenyangkan tuh. Berlawanan dengan huruf ta. Bahwa ia dihina pada jam itu adalah takdir pada jam itu ia menerima hinaan, bahwa ia mendapatkan umrah, mendapatkan duit, takdir pada jam itu ia sudah ditentukan. Itu huruf tak ngarannya. Kembalikan ke situ. Itu ngarannya ingat harus lawan Tuhan. Kalau bahasa syariatnya artinya apa? Ya ingat kepada kejadian asal dirinya. Itu maksudnya. Nah sekarang kita nang hari-hari juga makan masihlah menuduh nasi mengenyangkan. Tekurih. Tapi bahasanya boleh. Amun hendak kenyang makan Tuhan. Boleh kita suara itu. Karena kita tahu. Silahkan kita berkata. Tapi kita mengetahuinya. Al-Quran sudah menerangkan. Janganlah engkau berkata yang engkau tidak mengetahuinya. Janganlah menuduh. Amun kita kada tahu. Kita boleh. Ya, dia kada makan pada kenyang. Kita hendak berkata itu. Karena kita tahu. Nang tahu, nang berilmu, ya cukup diketahui. Silahkan berkata. Nah, ya kan? Anggaplah kita lagi situ. Ketika bahasanya tadi bahwa semua kejadian kita kembalikan ke asal di sini. Maka huruf ta yang suci mensucikan. Artinya apa? Ketika kita dihina tersucikan. Kita kada mau sakit hati dengan kalimat hinaan. Kita kada berbangga dengan apa yang kita terima sekarang. Karena ya semua kada berasa itu. Suci mensucikan. Maka apa? Supaya jangan lagi ketika ia anggap aja suci mensucikan. Supaya jangan ada keakuan lagi. Hadirlah pulang titik di sini. Disebut dengan huruf za.
Apa maksudnya daripada huruf za? Tampak. Apa yang tampak? Kebesarannya. Coba rasakan. Ketika kita merasa dihina, boleh ke sini. Ya, ya wajar aku dihina. Berarti takdirku memang dihina pada waktu itu. Ketika kita setelah dihina mendapatkan keberkahan, anggap aja berkah, dapat duit, dapat umrah, boleh pulang ke sini. Itu siapa yang tampak? Siapa yang tampak? Adakah perbuatan si Anu? Adakah perkataan si Anu? Kada ada lagi. Karena kita sudah boleh ke sini. Itu ngarannya huruf za, tampak kebesarannya. Itu maksudnya. Kan perilaku hidup kita nih. Imbah sudah makan, tangan bergerak, takurih. Apakah tangan yang bergerak? Tahu kita siapa yang bergerak? Rohnya juga yang bergerak. Tapi berbentuk tangan. Ketika datang rasa kenyang, ya kan? Kita tidak akan menuduh makan tadi menjadikan kenyang, tapi kenyang datang karena memang sudah jamnya. Allah tentukan itu datang. Itu huruf za, tampak kebesarannya. Itu perilaku kita. Setelah dua huruf ta dan za, apa lagi? Tuh. Belum bertitik lagi. Kan tampak tadi nih. Setiap semuanya tampak. Kada ada lagi menuduh nasi mengenyangkan, kada lagi. Menuduh si Anu, gara-gara si Anu aku jadi begini. Kada ada lagi. Itu hidup. Apa yang hidup? Yang disebut dengan ilmu. Hidup itu ngarannya orang nang tahu jaka bahasa kita. Membuktikan orang tahu amalannya berarti tak dan za pulang sebelumnya. Itu ngarannya orang tahunya, pada menuduh siapa lagi. Ini tukang ini ngarannya bujur-bujur lebur. Tuzibul roh sirul ana. Langsung. Kan orang berilmu, itu tanda orang berilmu aja. Takurihing haja sidin jah kada mau umpatan orang bamamai sidin takurihing, dimamai orang takurihing, sidin bamamai takurihing juga. Itu ngarannya orang berilmu. Kemudian apa? Hadirlah titik pada huruf ain. Disebut dengan ghaib, gharaba. Apa yang gharaba? Adalah yang kawa dilihat orang nang beilmu. Lawan kasat mata tuh kawalah dilihat. Ada pinandu lagi bahwa sesungguhnya orang nang tahu itu bersifat gaib. Orang nang beilmu itu kada mau lagi menampakkan diri. Adalah wali, aku wali, adalah itu. Kada mau. Karena hadir titik ilmu adalah aku. Kada ada orang merasa berilmu, aku berilmu. Kada ada lagi keakuan disebut dengan ghaib, gharaba. Gharaba itu artinya kalau dianalogikan ya waktu senja. Waktu senja itu apa latih? Remang-remang. Ada tapi bebaya kelihatan. Itu ngarannya huruf gaib. Orang berilmu itu ada. Kelihatan cuma babaya kelihatan tadi. Artinya begitu kita melihat sikap orang itu, hati menangguh, itu ngarannya garaba kelihatan asa menangguh aku aja itu garaba ngarannya. Huruf ghaib. Ya. Setelah huruf ghaib apa lagi? Fa. Ini semua daripada huruf si. Turunlah dua huruf yang sama. Ya, yang pertama fa artinya proses. Apa yang dimaksud dengan proses? Kalau bahasa maknanya yang menumbuhkan tumbuhan. Ya. Apa yang maksud proses? Artinya
berbuat. Ada kewajiban. Bahwa setiap yang sudah orang berilmu tadi, jangan juga menampak akan istilah mengaku-ngaku. Namun orang berilmu kada mau mengaku-ngaku. Mengaku guru kada mau juga. Apalagi mengaku wali. Kada mau. Aku wali. Kada mau. Nya orang yang memedahkan. Kada mau. Aku wali. Bila disariki orang protes. Menggugat. Kada bisa. Dipadahan orang Habib lah. Kadakah. Kada urusan. Bila kita mengaku-ngaku itu nang kada boleh. Karena sifatnya gharabah. Kada boleh itu. Ya kan? Maka apa? Tugas nih orang nang berilmu. Orang nang berilmu itu nang mengetahui. Dan setiap diri ini pasti ia disangui ilmu. Tapi tampak kadanya, paham kadanya. Kenapa? Ilmu sudah ada di dalam huruf H. Sudah ada. Cuma kada tampak. Ia tidak memahaminya. Bujur atau kata? Kita rasakan sekarang. Di mana rasanya sekarang ada? Kadang-kadang ada bahasa amun kada belajar ya kada mau berilmu. Itu jahirnya bujur itu syariatnya. Padahal apa? Ilmu itu sudah ada disangui di sini. Kalau inya dengan belajar datangnya ilmu, dadakanlah. Maulah dadakan kada mau. Orang belajar itu membangkitkan, mengingatkan saja. Imbas sudah dibaca, ingat, kayak inikah? Kitakah yang memberikan ilmu? Bukan. Kita membangkitkan cerita. Coba bayangkan, kita itu lupa dengan sesuatu. Kenapa kita bisa lupa sesuatu? Karena sesuatu tadi sudah kita perbuat. Lalu kita lupa, orang mengisahkan. Berkisah orang ingat, ada ya aku itu. Ingat kan? Apakah dengan cerita tadi kita membuat seseorang berbuat? Bukan, orang sudah berbuat berdahulu. Coba. Sama, kita semua nih orang yang berilmu, makhluk di muka bumi ini, semua sudah diberikan ilmu. Sudah diberikan ilmu semua. Tidak ada yang tidak berilmu. Tapi apa? Lupa. Makanya ada titik 2. Ada pinando lawan Tuhan. Lalu ilmu itu kada bangkit. Sehingga apa? Kalau kita pahami seperti itu, seorang guru kada mau akan sok-sokan. Kalau kau merasa berdiri berceramah, merasa jadi guru, kada mau. Merasa ingin ya kada aku aja melajari kada nang ilmunya. Kada ada ilmu itu dari Allah semua. Tidak aku turunkan ilmu kecuali sangat sedikit. Siapa yang menurunkan ilmu? Bila merasa berilmu, lalu melajari orang, lalu merasa ilmu dariku. Tuh kesombongan yang nyata. Semua orang sudah Allah turunkan ilmu. Sudah ada di sini sebenarnya. Kita mainkan kisah aja. Ini kisah kita nang kayak ini. Nah, sadar kita. Kita kayak yang berikan ilmu. Bukan. Itu bagian daripada proses. Aku yang menumbuhkan. Kita dengan belajar ini disebut dengan proses mengingat. Huruf A ini ada pada kalimat apa? Tuh. Kun fayakun. Innama amruhu ija arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Di Quran pun jelas ketika sudah bercerita tentang alam nur, ada manusia di surah An-Nas. Ya. Berarti bila sudah tahu dengan diri, cerita diri tahu semuaan, berarti kita membaca diri seorang. Bila sudah membaca diri seorang, sama dengan membaca Al-Quran. Bila untuk membaca Al-Quran, apa yang dibaca? Huruf syad, sadaqallahul-azim. Bujur aja semua, susunannya sudah. Ya, bujur semua. Lalu apa setiap diri tadi? Berproses. Bila lapar, prosesnya makan. Kanyang urusan kau je Tuhan yang mendatangkan. Bila hendak baras, bahuma. Ya. Maka apa? Kada ada lagi yang menuduh proses. Coba. Kita contohkan. Bila inya lapar, makan. Maka makan itu ada di sini.
Tuh, makan ada di sini. Tujuan makan hendak apa? Kenyang. Kenyang adalah rasa. Ya kan? Kalau ikam jar Tuhan hendak kenyang, ya kan? Aku adakan rasa kenyang dahulu. Di sini kenyang. Aku ulah dulu kenyangnya dahulu. Kun, asal. Nah, ada yang diartikan kun payakun, maka jadilah aja. Belum jam mata jadi ya kada mau kada berbuat. Karena sini ada fayanya. Bagaimana fayanya? Coba. Ketika innama amruhu iza arada, barang siapa atau sesungguhnya yang menyerahkan urusannya kepadaku. Ini lapar kita. Aku hendak kenyang. Ujar Tuhan urusan kanyang sarahkan lawan aku. Kasih dengarannya kita sarahkan. Sarahkan lawan aku ikam tahu makan aja. Aku nama kanyangakan kena. Innama amruhu iza arada. Barang siapa yang menyerahkan urusan. Arada adalah keinginan. Iradah. Barang siapa yang menyerahkan kehendaknya. Kehendak kita apa makan? Kehendak kita kanyang. Sarahkan kanyangnya ke sini. Sarahkan dahulu. Bila aku hendak kanyang menyerahkan ke sini, makan ya Tuhan. Kanyang aku yang mendatangkan. Kun fayakun. Itu maksudnya kada ada istilah nang. Bila hendak apa aja, bapak jam setumat kun fayakun. Kada mau ada. Tapi kita bukti aja nang itu aja. Kada sinwitan ambil daun, ambil kertas jadi daun. Kun fayakun. Ya siden. Nah, duit ada. Ya kan? Kawan kayak itu. Apakah dengan sidin ma'anud daun ke atas bukan payah juga sebutannya? Adakah yang bisa melepaskan proses kehidupan? Kada akan bisa. Karena roh judulnya af'al perbuatan. Bisakah ada yang melepaskan perbuatan? Ada ajar. Orang berabah juga apakah berabah bukan perbuatan? Kada bisa tuh. Itu maksudnya kun fayakun. Tapi di sini bahayanya apa? Satu. Yang pertama, nih, supaya jangan lagi menuduh proses, supaya jangan lagi menuduh makan yang mendatangkan kenyang, betitik dua. Qaf dalam kekuasaanku. Ternyata apa? Yang hendak kanyang tadi siapa? Boleh ke sini. Oh, sidin juga. Yang melaksanakan makan siapa? Boleh juga ke sini. Oh, sidin juga. Tuh ngarannya huruf qaf. Habis kisah. Adakah tuduhan lagi yang lain? Kada ada lagi. Habis. Itulah ada yang menyebut bahkan makan pun bisa menjadikan kita syirik dalam arti lupa dengan kejadian kita asal. Itu maksud syiriknya, bukan syirik pada bertuhan. Cuma apa? Syirik itu lupa sebagaimana roh yang awal ana anta. Itu ngarannya lupa dengan kejadian awal. Duduk di pasar berjualan, ikam ya bangun di rumah kalau dapat duit, aku berdagang dapat duit. Ia menuduh dagangan yang mendatangkan duit. Padahal berdagang adalah proses. Jangan tertipu dengan judul proses. Jangan tertipu kita. Jadi maksudnya apa? Maksud daripada huruf qaf, semua yang kita lakukan dalam kekuasaannya dialah af'alnya lah semuanya. Adalah kita lagi. Ada lagi kita. Itu harusnya sampai detik ini kita harus sampai itu. Kita duduk semuaan di sini adalah nang merasa kita nang duduk. Ada lagi. Habis kisah. Nang mendengar siapa? Nang melihat siapa? Dalam nih pada roh semua. Amun kayak itu aja. Kadosai hadir. Oh kadosai belajar amun ilmunya juga. Maulah karena proses bisa lah dihindari. Ada bisa dihindari. Nah, setelah fa, qaf,
menuju kepada dua bentuk huruf yang sama. Apa kira-kira? Nih sama bentuknya. Ya kan? Bahwasanya tuh faya adalah tugas daripada makhluk. Tugas pada makhluk ada. Tugas fa ini tampak pada makhluk, tampak pada batang tubuh. Coba, proses ini sudah Allah tugaskan ketika masih berbentuk roh. Ketika tangan diperintahkan untuk bergerak, gerak ini, tugas ini seolah-olah nampak pada tangan. Lam maksudnya. Nampak. Ketika kaki melangkah, seolah-olah kaki yang melangkah. Padahal tugas melangkah ada pada roh. Dia yang bergerak seolah-olah kaki yang tertuduh melangkah. Itu lam. Jadi semua yang tampak adalah disebut dengan lam. Apa aja adalah yang ada tampak. Makan si A yang tampak. Tangan yang bergerak. Mulut yang mengunyah. Adalah roh tertuduh. Hilang. Tapi karena kita tahu siapa sesungguhnya yang bergerak. Siapa yang berbuat, kadang lagi kita menuduh, yalah itu karena semua tampak pada lam. Jadi lam dahulu. Ya, lam. Kemudian apa? Karena lam ini namanya makhluk, bisa lupa, bisa kada ingat. Hadirlah hamzah. Hamzah ini huruf apa kira-kira? Tuh. Yalah. Roh juga. Nah. Ya. Ada roh juga lah. Tuh ngarannya roh juga. Hadirlah aku. Batang tubuh ini mungkinnya lupa. Bila tangan bergerak, asa harat tangan. Batis menyepak bola, asa harat batis. Hadirlah hamzah. Oh ternyata. Kadakawa lagi tangan mengakuinya yang bergerak. Kadakawa lagi batis mengakuinya bergerak. Kadakawa lagi mata mengaku ia melihat. Kada bisa lagi telinga mengaku ia mendengar. Karena hadir hamzah. Artinya cukup. Ya. Apa yang cukup? Cukup kepada yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Kul huwallahu ahad. Katakan Muhammad. Ini nangarannya Muhammad. Batang tubuh. Katakan Muhammad. Hadir hamzah. Disebut dengan huruf kaf. Tapi apa? Bagi yang tidak mengetahui rumus ini, maka kaf ini akan menjadi kafir, kufur, kada ingat lagi. Tuh bahaya kan? Karena ia sudah menduakan. Nah, kita janji 11:30. Kita janji. Kenapa kemarin kita tidak ke papan tulis? Karena ada rangkaian qaf dan kaf. Ada proses. Setiap proses yang tidak dikembalikan ke dalam kekuasaannya, maka setan berbuat di situ. Setan berbuat. Bagi nangka 7 marukyah, membaca-bacai apa banyu atau apa yang ada pengobatan atau ahli rajah marajah. Ya, harus tahu. Bila ada berbulik ke asal kepada huruf qaf dan huruf kaf, nah maka setan yang berbuat di dalamnya. Ahli thariqah, ahli khalwah. Makanya ada kalimat qaf, ha, ya, ain, sya. Kawalah mengerjakan sudah itu. Jadi kalau hendak beramalan, mulailah ini dulu. Tapi apa? Mulai daripada surah Jin ayat
ayat 1, kul uhiya ilayya ana hustama'a nafarun minal jinni wal insi, langsung sambung ke sini. Wa bihaqi qaf ha ya ain syaf. Kayak apa? Ketika kita berbuat sesuatu, maka jin akan masuk ke dalam. Jin itu artinya api hawa yang panas. Sesuatu yang membakar. Dibuktikan ketika Adam bertemu Hawa, Jibril meninggalkan. Ujar Jibril, silahkan Adam engkau bersenang-senang. Babaya Jibril meninggalkan, masuklah yang disebut dengan iblis. Tergodalah. Ketika Adam bersenang-senang dengan Hawa, masuklah iblis. Itu kan kejadian kan? Maka apa? Muncul turunlah surah jin untuk menangkal itu. Kul uhiya ilayya ana hustama'a nafarun minal zinni wa biha qaf. Apa maksud qaf? Ingat gak? Apa yang sudah kita jelaskan? Bulikakan dahulu. Kul huwallah, wahai nih diri kita. Ya kan? Hadirlah hamzah. Hamzah ada pada kulit. Jangan pandang kulit, daging dan semuanya. Pandanglah kepada roh. Berarti ini qaf ini mengembalikan kepada alif, yaitu af'alnya. Kembalikan dulu, jangan seorang merasa ada berbuat apa ketika tangan bergerak, ketika lidah membaca dan berkata, tuh siapa yang berkata? Lidahkah yang kita tuduh? Ketika tangan bergerak, tangankah yang kita tuduh? Ketika melihat air akan kita ruqyah, bahwa air itu apakah itu bentuk air? Semua adalah daripada rohnya. Itu qaf sudah. Itu qaf sudah. Sekarang apa? Nih, bentuk H. H tuh hurufnya kayak ini. Nah. Ya kan? Kenapa dua buting? Seikong Adam, seikong Hawa. Angka 8. Ya? Tuh. Adam dan Hawa. Al-A'raf 172. Kita sudah menyerahkan perbuatan tidak menuduhkan pada tangan, pada lidah, pada mata, pada pendengaran, adalah pada roh. Maka kembalikan semuaan lagi sasaran kita. Rasakan itu dulu. Ingatkah engkau? Ya, ketika aku keluarkan dari tulang Adam berbentuk air, aku datangi engkau. Alastu birabbikum, bala syahidna. Persaksiakan dahulu sasaranmu. Ada banyak. Atau kita di Kelampayan ada Hintalo, pesan penarang hati. Ada banyak aqua, ada apa lagi macam-macam toh. Saksikan barangnya itu. Ketika kita hendak berbuat, kita huruf qaf sudah kita serahkan. Tapi huruf H kita saksikan. Ada banyak. Atau hintalo. Atau kurma. Atau apapun. Sebelum kita apa-apai. Saksikan. Bala syahid. Siapa tuh? Pandang banyunya. Pandang kurmanya. Apa aja medianya. Kan macam-macam tuh medianya tuh. Ya. Berurutan ke apa? Sama tuh. Minyak medianya. Pandang minyaknya. Kawa kada jadi satu dengan orang yang kita urut. Pandang dahulu. Jangan memandang dengan mata. Bila pandang dengan mata, bagaimana orang yang kada melihat? Pandang nih. Ini hati. Pandang dengan hati. Jadi apa? Itu ngarannya qaf.
Makanya di sini surahnya apa? Ya ayyuhallazina amanusbiru wasabiru warrabitu. Tuh. Rabitah. Jadi akan satu dahulu. Minta pangjah menarang hati julung banyak. Pandang nang menjulung banyak, pandang banyaknya. Tabuat kada ke dalam sini nih keduanya. Bila kada tabuat jangan dulu dibaca. Ya. Tapi jangan dia bang memandang dengan mata, jangan lan orangnya, jangan pulang ke banyak, jangan pulang. Ya kada mau. Kada bisa jadi. Kada bisa dipandang dengan mata jahir. Kalau dipandang dengan mata jahir, ya kada batamuan. Berarti ini kapnya masih belum ada hamjahnya. Bila kita memandang orang canggih benar, canggih pulang banyak, kada kawa khusyuk ya, ya kada kawa karena kita lam. Hadir hamjah, mau tuh hadir. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu rabitah. Kira-kira apa arti rabitah? Rabitah halawin ya. Susunan silsilah sampai naik ke atas sama kita pandang orang tadi kita pandang banyu rabitahkan orang tadi kita susun naik ke atas sampai kepada nur banyunya kita pandang sampai kepada nur betamuan kada betamuan inilah nih letak kita awal Al-A'raf 172 begitu apa lagi setelah lebur kalau ai kena anu aja pindah ke garingan jawab panas jelong banyak bacakan seorang gitu. Tapi caranya dahulu tuh awal dahulu hendak nang betulis kah hendak nang kadah kayak apa itu awal dahulu. Kenapa ketika jin dibacakan Al-Quran tapi Al-Quran itu nang mana ayatnya ya surah itu ia akan puas dengan sahdunya mendengarkan itu padahal kita lagi berulah ini jadinya kadang mengganggu ulahan kita itu maksudnya. Akhirnya apa? Leburlah kedua-duanya rabitah. Ketika rabitah tadi, masukkanlah kepada huruf ya. Ya artinya pembuka. Terletak pada qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Maksudnya apa? Sesuatu yang kita ulah tadi sesuai dengan kehendak. Itu ngarannya terbuka. Ketika roh diberikan mandat, ia terima. Itu maksudnya kada ada penolakan. Masukkanlah. Makanya disebut dengan yasin. Hai insan. Hai. Tuh, ya. Yang berikutnya apa? Hadirlah ain lagi. Ain apa maksudnya tadi? Bila sudah kita nih tahu ini, berarti kita sudah mengetahui siapa nang tahu, nang bermasalah siapa, nang mempermasalahkan siapa, masalah itu siapa, itu kita tahu disebut dengan ain. Lengkaplah sampai di sini, lengkap susunan masalahnya semua dan pelaku masalahnya lengkap dianggap masuklah sudah ke kategori huruf ain. Bila sudah masuk kategori huruf ain karena kita mengetahui inilah yang disebut dengan shadaqallahul azim. Bujur semua. Inya bermasalah kita bulikahkan ke sini. Nang mengadu dengan kita bulikahkan ke sini, kita nang manggawi bulikahkan ke sini, bulik sabarataan shadaqallahul azim. Benar semua itu ngarannya huruf syad. Ya, setelah huruf syad qaf ha ya ain syad muncul pula tadi sebuting wabihaqi ya kan ha mim ain sin qaf tuh urusan yang pertama urusan kita nyata akan dahulu diri kita dari mana cerita kita sampai ke sini oh bujur semuaan sidin berkisah tadi bujur nang ini juga nang dikisahkan nang ini juga semuaan masuk sudah qaf ha ya ain syad maka nang qaf ha ya ain syad ini sesungguhnya ha mim ain sin
Apa yang dimaksud? Sesungguhnya sabarataan adalah daripada rohku. Masuk lebur. Ketika lebur itu mim disebut dengan jiwa. Jiwa itu artinya kalimat yang kita dengar, yang mendengar, semuaan kita hantarkan lagi. Artinya apa? Masalah tadi dan semuanya kita menyerahkan semua apa yang ada. Ain tadi menghantarkan bahwa alif, alif, alif dan ya, huruf shin adalah naf. Inilah yang disebut naf. Shin ini disebut dengan naf. Inilah artinya jiwa tadi pada tubuh itu disebut dengan naf. Maka semuanya adalah berada dalam kekuasaannya. Maksudnya apa tadi? Tuh, segala yang kita ulah, kita baca, kita proses bahannya dan apapun semuanya adalah daripada huruf kaf kembali dalam kekuasaannya, hilang semua. Kada ada lagi. Kalau masih di huruf syad ini masih ada cerita. Berdasarkan. Kenapa? Tuh, shadaqallahul azim. Karena kita sedang membaca. Kalau sudah tuntung membaca, kada ada lagi yang dibaca. Habis sudah. Bulikan sabarataan. Ha, mim, ain, sin, qaf. Nah, hanya. Ngorajak di kelompayan, ambil batu, sabu di pandiri, pandiran. Oh, tulis benar. Ibu tolak aku, pulang di luarnya, pulang. Mana sih dia? Ya, maka apa? Bila kada melalui ini nangaranya jin bebuat. Bergaul aja jin bebuat. Suami istri yang bergaul sebelum suaminya meniduri, maka jin lebih dahulu meniduri. Kita fakta dan membuktikan. Ada beberapa seperti kita menemukan pasien kita 3 orang daerah Sungai Ranas. Yang ia selalu bermimpi digauli suami. Padahal suaminya kada ada di rumah. Dan ia merasakan nyata. Dan 2 orang sekumpul merasakan hal yang nyata. Bahkan hamil 3 tahun. Ada beranak. Pertama, fakta lah. Fakta. Ketika dibawa ke rumah sakit, parutnya kempes. Bila jauh dari rumah sakit, ganal parutnya. Dibawa rumah kita, ayo orang kita ke rumah sakit. Kita kawal, ganal parutnya kada mau turun-turunan. Tanpa dia periksa oleh dokter acuh, pasang aja pedang parut, melapas langsung sini. Kada tahan mendengar kuriakan yang di dalam. Oh, jadi kita proses melahirkan semalam itu menangani proses kelahirannya pas maghrib. Wah, bergetar semua anak keluar dalam bentuk darah. Darah yang hitam-hitam pekat semua ke darahnya. Karena kita yang menangani langsung. Jadi kita membuktikan, ternyata benar jin berbuat atau iblis berbuat di dalamnya. Sebagaimana yang terjadi pada diri Adam dan Hawa. Terjadi di situ. Jadi kita ini, begitu kita menyampaikan sesuatu, apakah kita pernah menjalaninya? Ya, sedangkan ketika Nabi Isra Mi'raj ada digambarkan yang di dalam neraka, bahwa ada sekelompok para pemuka agama, penceramah kok masuk neraka. Nabi diperlihatkan tuh. Ya Nabi, tidak rame bubuhannya itu berkumpulan apa? Itu lagi di dunia itu bubuhan guru ulama. Kenapa aja Nabi maka masuk neraka? Ini memadahi benar ya. Nang dipadahinya kita tahu gak ada rasanya. Malah kawakan gada. Jaka bahasa kita. Ia menjadikan orang baik, tapi ia kada pernah berbuat baik. Ia menyuruh orang berzikir, tapi ia kada pernah berzikir. Tak kumpul. Makanya kalau kita menerangkan, kalau kita kada menjalani, kita kada wani berkisah. Apa yang kita uraikan dalam bentuk ilmu huruf ini sebagai amsal, sebagai kisah, semua fakta. Kalau kita faktanya mah ada, fitnah kena. Bahaya. Pada waktu kita semua yang kita alami berdasarkan apa yang kita alami dengan mata kepala sendiri. Jadi kita uraikan itu supaya kita mendapatkan rasa kisah yang nyata. Jadi apa? Kita janji kan? Artinya kenapa kita jelaskan? Ini kita menjelaskan ada hubungannya fa, qaf,
dan kaf. Itu maksudnya. Silakan buka surah Jin ayat 1. Jangan potong sampai wal insi. Langsung sambung wa bihaqi qafha ya ain shad. Wa bihaqi ha mim ain sin qaf. Maka cerita ini menceritakan yang kita temukan, temuannya dahulu, ini menyerahkan temuannya. Silahkan aja. Silahkan apakah berbuat apa? Karena kan kadang-kadang di dalam kajian itu apa aja yang imbah sudah belajar tuh aja apa buktinya? Ya kan? Buktinya aja apa? Mas sudah belajar bagus-bagus berusaha juga aja. Sambahyang ya tetap sambahyang aja juga. Memang pelajaran kita mampu sambahyang kah? Mampu orang berusaha kah? Nabi sampai mati tentu tetap berusaha. Ada mau meninggalkan usaha. Ya kan? Tapi apa? Ketika kita didebat kita lebih tenang. Itu aja kita. Mungkin itu. Ini udah jam 11 kurang 10 agak panjang lah malam hari ini. Insya Allah kita di minggu depan kita akan satu huruf nih. Huruf mim. Apabila waktunya mencapai mungkin sampai ke huruf nun. Nah disinilah kita akan mendekati pada huruf-huruf peniadaan. Arti huruf semuanya nih. Mim, nun, tuh Fatihah akhirnya dah. Kemudian waw, kemudian ha, kemudian lam alif dan hamzah. Dan ya ini semua huruf-huruf peniadaan kita lagi bicarakan diri kita. Inilah kun fayakun. Kita membicarakan huruf-huruf 11 huruf alam nur, alam roh, maka sisa hurufnya 19 huruf. Ya kan? Makanya bismillah berjumlah 19 huruf. Maka sampai di huruf lam sudah membicarakan diri kita, tuntung lidah diri kita. Malam hari ini kita tuntung 11 huruf membicarakan kayak apa nih, dari mana nih aku asalnya, kayak apa aku diulah 11 huruf. Sampai di huruf lam pada malam hari ini tuntung kita kayak apa perilaku kita. Apa yang kita ulah selama hidup tuh sampai di huruf lam. Kayaknya mulai minggu depan, mulai huruf mim sampai ya itu kita membicarakan kayak apa kita bulik. Itu maksudnya. Ini kita membicarakan bagaimana kita berproses setelah ada. Jadi dari huruf sin sampai huruf lam. Berapa huruf tuh? Hitung ya. Berapa huruf? 12 huruf lah. Kan 19 huruf. Ya. Potong 7 huruf. Karena 19 huruf sisanya bismillahirrahmanirrahim. Yalah. Nah, potong 7 huruf, sisa 12. Makanya Tuhan mencipta dalam 1 tahun tuh 12 bulan. Kita sudah menerangkan 12 bulan di dalam penciptaan, 6 bulan Tuhan menciptakan qada dan qadar. Kemudian 6 bulan berikutnya Tuhan menciptakan yang menerima qada dan qadarnya. Jadi rumus pembelajaran itu, rumus diri itu kadang-kadang alih. Tatap rumus 3 fase. Kun fayakun. Kun yang pertama membicarakan alam nur atau alam roh. Proses alam nur, proses alam roh. Maka faya itu adalah diri kita. Ini kita nggak ada seberatane hukumnya huruf fa, proses. Adanya alam nur. Kaina samuan bulik kepada kun pulang ke asal pulang. Apabila aku menghendaki sesuatu ya Tuhan, aku ada akan dahulu bahan bakunya. Aku proses hanya aku ulah. Amun orang hendak pisang goreng, nukar pisang dahulu. Ya, nukar gelapung, sangat hanya jadi pisang goreng. Itu ngarannya berproses. Kadang ada Tuhan mendidik kita tuh supaya jangan sombong. Ada mau pun payakun ada tanpa diulah dahulu. Dasarnya ya ada mau Tuhan aja hendak olah manusia, mau olah bahan baku dahulu. Roh, itu ngarannya proses. Itu sebutannya bagi kita. Ini hanya dengan belajar ilmu huruf, titik kesadaran kita itu di dalam keseharian akan kita temukan. Kayak apa kita bersikap, kayak apa kita menggunakan mata, kayak apa kita menggunakan telinga. Dari mana aja
Tawa mengetahui kayak apa kita menggunakan mata, menggunakan telinga, bukankah huruf ra batitik yang disebut dengan huruf zahid. Yauma iji yasydurun nas astatan liyura a'malahu fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maksudnya apa? Yauma iji, ya, pada suatu masa aku bangkitkan engkau dari kematian. Lain aja Tuhan. Maksudnya apa? Siapa yang mati, siapa nang dijiarah ini tubuh kita tuh barang mati. Yauma iji jiaratu. Diri kita ini barang mati semuaan. Nang dijiarah itu ya kita ini. Jangan menunggu mati dikubur, hanya dijiarahi waktu kita. Bagaimana kita menjiarahi kita seorang waktu saat ini? Jangan menunggu mati, orang mana ada lagi yang jiarahi diri kita seorang dahulu. Dengan cara apa? Diri kita mati. Ketika tangan berbuat, kalau tangan yang merasa harat, jangan ada tanda tangan itu aja. Merasa harat kita tangan, merasa harat boleh ke asal roh juga. Tuh ngarannya bulik, tuh ngarannya kita menjiarahi tubuh seorang. Makanya banyak orang mengamalkan Fatihah jaga sendiri. Padahal Fatihah itu adalah membaca diri. Bila membaca Fatihah, tak baca diri, tahu siapa nang bergerak, siapa nang hidup. Karena kada sadar. Itu artinya bisa membaca Fatihah, tapi kada berfatihah. Itu maksudnya. Ziarahilah kita seorang ini setiap waktu kita ziarahi. Kalau pang di saat kita lupa kada ingat ziarahi tubuh kita ini. Kayak apa menziarahinya? Sudah. Bila huruf ra betitik itu disuruhnya ziarah tuh. Kalau bang marah syarat kada ada lagi kita di situ. Jadi sisa huruf ada yang disebut dengan 7 huruf. Makanya sesuatu yang sifatnya membersihkan, mensucikan pasti dengan kalimat ya perintahnya 7 kali. Tawaf 7 kali. Lam alif angkanya 7. Apa aja? Langit 7 kali. Maka apa? Membicarakan diri, membicarakan bulan. 12 bulan. Membicarakan kayak apa diri bulik, membicarakan hari. Ada yang disebut dengan Ahad, Isnin, Selasa, Arba, Kamis, Jumat, Asyar. Kayak apa bulik mengenal dengan 7 hari. Ahad, siapa Ahad? Ya kan? Isnin siapa? Isnin bicara masalah nur. Selasa siapa? Selasa ketika nur sudah bersaksi. Arba siapa? Ketika nur sudah disebut dengan 4 anasir. Khamis siapa? Khamis adalah proses. Ketika nur sudah diproses, sampailah kepada Jumat, jadilah batang tubuh. Sampai subuh malam Sabtu dihembuskan roh ke dalamnya, jadilah diri kita. Boleh kada kita tahu. Bila kita mengenal hari, sempurna diri kita, bersih diri kita. Mengenal cerita yang 7 hari pun kita sudah kembali. Jadi apa? Ternyata jumlah huruf nang 30. 11 huruf membicarakan alam nur sehingga di dalam sholat, ya kan? Ada bacaan-bacaan yang berjumlah 11, berarti pengembalian. Kemudian naiklah kepada batang tubuh penjahiran. Bila 11 satu-satu, dia semuaan bicara enam nur. Bila 1 dan 2 membicarakan kepada dari yang 1 menjadi 2 itu adalah jahirnya sudah. Kembalilah kepada angka 7. Itu ngarannya peniadaan sudah. Tujib kita sudah di situ. Insyaallah di minggu depan kita akan mulai pada 7 huruf. Kayak apa nih kita caranya bulik. Kita akan tahu. Kenapa? Ketika kita membicarakan yang 11 huruf, kan kita sudah tahu juga tuh. Ketika di huruf H, Kha dan Jim, kita sudah dipadahkan. Karena hati bertakon, kayak apa nih kita hidup? Wahai malaikat, perlihatkan bagaimana ya hidup. No, diputar film kita. Kita dudukan malam hari ini sudah melihat ketika masih berbentuk hati. Diperlihatkan. Imbah sudah kita hidup, hendak bulik, diperlihatkan pulang. Di mana ada yang disebut dengan Gamaratul Maut.
Sebelum sakaratul maut ada yang disebut dengan ghamaratul maut. Allah perlihatkan bagaimana cara kita mati. Cara kita bulik bagaimana. Nah, ini akan kita pelajari di 7 huruf yang tersisa. Apalagi ini mendekati Isra Mi'raj. Semua cerita dalam kehidupan surga dan neraka dan apapun diceritakan di dalam sejarah Isra wa Mi'raj. Insyaallah di bulan Mi'raj itu kita akan membuka satu rahasia. Ingat akan kan? Bagaimana ketika Jibril menepuk bahu Muhammad. Kan dicari orang tuh 3 kata dari Jibril ketika menepuk bahu Muhammad. Tepukan itu banyak orang menggunakan itu bila ditajapai orang bahu bisi tak tanah itu biar beringas ngelaya apa aja manusianya. Bila sudah bahu tangan apalagi berpusat itu kita buka di dalam pas saja kena di bulan Isra Mi'raj. Insyaallah kita buka. Seperti biasa kajian kita tutup dahulu dan boleh nantinya kita akan buka waktu tanya jawab kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.